Oke. Eh, share screen kakak kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Kelihatan Kak. Oke, kelihatan. Kita bahas-bahas dulu di yang pertemuan minggu kemarin. Pertemuan minggu kemarin. Oke, di sini ada Ahmad Wildan. Selamat datang Ahmad Wildan. Kamu lupa ya kalau kita ada kelas Ahmad Wildan? Oh, maaf Kak, agak terlambat. Oh, Tadi baru sampai rumah. oke, nggak apa-apa. Baru 5 menit. Baru 3 orang juga nih kalian. Kita sama kakak 4 orang. Gimana? Kamu belum dihubungin sama admin terkait kelas pengganti? Kalau sekarang belum sih Kak, belum ada info. Belum ada info ya. Padahal Iya kakak Kak. udah ingatin terus loh untuk admin. Nanti sekalian aja ya. Soalnya di kelas kita tadi ada yang izin si Talita sama si Nabila L. Talita sama Nabila L. Mereka izin juga teman-teman. Jadi kalaupun ada kelas pengganti diusahakan kalian jangan sering-sering enggak hadir karena kan biar searah gitu pelajaran-pelajarannya walaupun ya lesonnya tetap sama dengan kelas kelas yang diganti kelas yang menggantikan teman-teman. Oke. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang string. Ini ya kamu yang nggak hadir Wildan. Oh, iya Kak. Oke, tentang string. Ini string. Jadi ini untuk tipe data string. Jadi teks dia nanti yang ada di dalam tanda kutip seperti itu. Contohnya gimana? Misal kita lihat di sini. Oke, sebentar mana nih stringnya? Nah, seperti ini misal di dalam satu feedback ini ada beberapa string di sini teman-teman. Hah? Nah, ini menakjubkan. Kalau len ini kan kalian sudah paham gak sih? Len itu untuk menghitung berapa panjang dari si stringnya atau dari si satu variabelnya teman-teman. Nah, contohnya misal di sini. Di sini kan dia bilang kakak cek. Kalau variabel kalian sudah tahu kan variabel dulu? Sudah. Variabel sudah. Terus fungsi fungsi print. Fungsi print sudah tahu teman-teman? Sudah tahu. Oke, Oh, variabel. sudah Kak. Oke, mantap. Variabel, fungsi print, terus ada lagi namanya di sini tadi kata dia string. String itu apa? Nah, string itu nanti tipe data untuk si teks nanti dia. Nah, kalau len yang kemarin kita bahas juga, dia bakal menghitung. Nah, ini misal len karena kan di indeks teman-teman, di indeks pada pemrograman. Oke, siapa ini? Apip. Oke, welcome Pip. Di indeks pada pemrograman itu nilainya atau urutannya dimulai dari nol terus teman-teman. Dari nol terus teman-teman. Dimulai dari nol, satu, 2, 3 dan seterusnya. Nah, misal kalau kakak print si nol, berarti apa yang dia print? No. Kalau Wih. Oh, W, P. iya W, yang dia print W. Sesuai urutannya ini teman-teman. Terus kalian harus ingat juga, kalau si spasi, selagi dia masih di dalam si string atau kata-kata yang dibuat, itu bakal dihitung juga teman-teman. Itu bakal dihitung juga. Oke, di sini ada Nabila, kayak sudah pada join. Udah mulai rame, kakak lihat. Ini masih pembahasan tentang minggu kemarin ya teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain. Nah, misal contohnya di sini nih, dia feedback simbolnya dia minta nol, berarti si W yang bakal dieksekusi. Nah, ini apakah feedback 0,218 ini? Artinya dia bakal memprint dari 0 sampai 18, teman-teman. Nah, itu fungsinya untuk mengambil kata-kata yang penting saja, misal. Nah, misal kita kalau kita mau mengambil boxing doang, teman-teman, kita menggunakan. 12.218. Nah, 12,218. Jadi dia bakal mencetak si boxing saja nih teman-teman. Oke, nah itu mungkin pembahasan singkat tentang si. Nah, ini namanya tadi yang titik dua slice ya. Slice.
Misal tadi 12 slice 18. Dari 12 akan dicetak sampai nomor 18 dan menghasilkan apa yang memang sudah terurut dari indeksnya seperti itu. Oke, untuk pertemuan ketiga kemarin masalah string ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman? Belum. Mungkin oke belum. Oke, kalau belum mungkin kita cek-cek lagi di sini. Nah, untuk pertemuan hari ini bagus bagus nih teman-teman. Untuk pertemuan hari ini sebentar cek lagi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita bakal membahas tentang memecahkan masalah atau lokakarya memecahkan masalah. Contoh masalahnya apa? Misal tadi eh, kita mempunyai suatu kode ada 8 baris. Ada 8 baris kode di sini. Satu, 2, 3, sampai 8 ke bawah. Nah, kita bisa memecahkan masalah yang ini. Ini kan kebanyakan, hitungannya nanti ini kebanyakan. Kita bisa menjadikan dia 4 saja, teman-teman. Nah, kita bisa mempersingkat si kodenya. Nah, gimana caranya? Itu nanti bakal kita pelajari di hari ini, teman-teman. Nah, pertama, tadi memecahkan masalah dari kompleksitas atau banyaknya si kode kita dipersingkat menjadi 4. Misal ini contohnya. Oke, kita baca dulu untuk apa yang bakal kita kerjakan. Nah, di sini katanya, kemampuan untuk mengoptimalkan kode program dan membuatnya ringkas, mudah dibaca adalah hal yang harus diperjuangkan oleh setiap programmer. Ini teman-teman, ini harus memang kita perjuangkan katanya. Kenapa? Jadi nanti kalau kalian sudah misal kerja, kalian kan nanti kalau sudah ada project-project atau ngoding, itu kan nggak kerja sendiri ya teman-teman. Kalian nggak bakal kerja sendiri, kalian akan berkelompok atau ada satu tim. Jadi tujuannya kita mempersingkat dan atau meringkas suatu kode dan mudah dibaca. Nah, meringkas dan mudah dibaca. Itu yang harus kita eh, perjuangkan kalau kita seorang programmer, teman-teman. Jadi jangan bertele-tele dan jangan eh, menghabiskan banyak sintak hanya untuk ini satu kode yang harusnya bisa dibuat sederhana saja. Nah, efisiensi, teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Mari kita kembali ke program untuk menghitung berat total bagasi yang kita tulis di pelajaran kedua. Oke, misal. Tadi katanya berat total bagasi di sini. Nah, kalau ini berarti yang pertama ini tipe datanya apa, teman-teman? Tipe data string, Kak. Ah, tipe data string. Nah, ini tipe data string. Terus yang ini Integer. integer. Oke. Jadi kan kalau ditanya tentang berat koper. Nah, berat koper. Kalau berat kan dia bakal Angka. memasukkan angka, benar, memasukkan angka. Nah, nggak mungkin kalian nanti ditanyakan berat kopernya berapa, kalian ketik 3 kilogram gitu, pakai pakai huruf nggak mungkin kan teman-teman. Nah, jadi kita fokus ke masa satu ini dulu teman-teman. Nah, ini kan kalau kita ketik jadi agak lama ya, karena di sini ada 2 baris. Nah, ada 2 baris. Nah, sementara bisa kita persingkat. Kalau misal di sini ada masanya 3, ini saja udah 6 baris teman-teman. Nah, yang 3 ini saja udah 6 baris, ditambah yang 2 ini jadi 8 baris. Nah, gimana caranya? Biar nanti yang ini jadi 4 saja teman-teman. Yang ini jadi 4 saja. Nah, gimana caranya agar yang ini jadi 4 saja? Oke, kita cek-cek lagi. Nah, di sini. Oke, nah, program diringkas. Tugas Biro Penjualan. Jadi, ini tadi program yang sudah kita buat di pertemuan kedua. Terus diprogram oleh pengembang yang lebih berpengalaman, katanya jadinya seperti ini teman-teman. Jadi untuk masa satu yang ini, dia menggabungkan integer sama inputannya teman-teman. Nah, integer sama string. Jadinya yang bisa kita masukkan nanti si string atau kok si string atau integer teman-teman. Yang bisa nanti kita masukkan itu si integer. Jadi si variabel masa satu ini
nilainya nanti akan jadi integer atau angka teman-teman. Misal 5 kilogram dan sebagainya. Nah, di sini kan ada dua kode, di sini satu baris doang. Sama halnya dengan si massa 2 ini. Sama halnya dengan si massa 2 ini. Nah, begitu caranya untuk mempersingkat kode. Tapi ini kita lihat dulu, kita nanti cari tahu caranya gimana. Oke, jadi kelihatan gimana singkatnya kodenya. Oke, misal di sini. Nah, mari kita lihat satu tugas lagi. Katanya ada tugas bunga matahari. Potong dan cetak bagian staf yang peduli dari ulasan. Oke, coba dicari. Di sini katanya staf yang peduli. Berarti ini kita nih. Nah, ini yang harus kita print. Berarti apa yang harus kita perbaiki di sini? Kita cek dulu. Nah, oke, kalau untuk memperingkas kodenya, si pengembang katanya ini digabungkan, feedbacknya digabungkan di sini. Nah, ini dulu, terus line yang ini juga. Jadi dikurangkan seperti itu, teman-teman. Kita cek ke bawah gimana penjelasannya. Nah, oh ini yang penjelasan yang si ini. Oke, pertama berarti dia yang di akhir ini, di variabel akhir ini, dia menghitung len masukannya. Masukan atau feedback ini ya. Oke, jadi si masukan ini sama dengan feedback. Nanti diganti aja. Jadi ditentukan yang mana yang kita pakai. Karena kan nggak boleh berbeda nama variabelnya. Ya nanti kalau ini dijalankan, dia bakal cari tuh variabel masukan yang mana. Sementara di atas tidak ada variabel masukan di sini, teman-teman. Nah, makanya ini nanti diubah jadi feedback. Oke. Terus, dia bilang nih, dihitung nanti berapa si panjang variabel masukannya. Kakak cek udah ada yang nambah. Oke, Naura Alma. Oke, mantap. Brilian Mulyani, mantap. Nabila M. Oke. Diperhatikan ya, kalian yang baru join. Kakak ulangi lagi, di sini kita akan belajar tentang mempersingkat suatu kode untuk memecahkan masalah, teman-teman. Nah, terus buat lagi variabel awal di sini, teman-teman. Variabel awal, isinya apa atau nilai si variabel awal ini apa? Hasil dari si akhir ini dikurangi panjang dari staf yang peduli. Nah, ini panjangnya berapa? Terus yang ini semuanya panjangnya berapa, teman-teman? Nah, ini semua panjangnya berapa? Dikurangi dengan panjang yang si staf yang peduli ini. Nah, terus dia buat lagi satu variabel yang namanya layanan. Nah, layanan ini feedback nanti dibuat lagi awal dan akhir. Karena kita pengen mengambil si staf yang peduli. Cara mengambilnya seperti di sini, teman-teman. Seperti di pelajaran kita minggu kemarin. Nah, yang ini. Jadi, misal kita mau mengambil when to the boxing atau ada yang lebih panjang nggak ya? Atau kita mau ambil boxing doang. Tadi kata si Wildan, kalau mau ambil boxing doang, kita ambil dari 12/17. Nah, begitu teman-teman cara untuk mengambil si eh sebagian atau mengambil sebagian dari string atau teks yang sudah ada. Nah, ini untuk si program yang sudah diringkas. Terus, mari kita pertimbangkan konstruksi yang lebih mudah dipahami secara kelas rinci. Nah, misal masa ini teman-teman. Masa di sini kan nama variabel. Nama variabelnya masa. Nah, ini integer ini buat nomor. Nah, data yang diterima itu berupa string. Jadi nanti data yang diterima ini bakal dijadikan si integer, teman-teman. Bakal dijadikan integer dan menjadi angka dia di sini. Nah, yang jadi data atau value dari si masa atau si variabel masa ini kan variabel. Nah, bakal masuk ke si masa ini. Jadi misal berapapun yang kalian masukkan selama itu masih angka, bakal masuk ke variabel masa kita, teman-teman. Bakal disimpan sebagai nilai dari variabel yang kita buat. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak sampai situ? Penjelasan introduction-nya. Tidak, Kak. Tidak. Oke, mantap, aman. Terus, nah program ringkas. Dengan teknik ini, teman-teman, kita dapat membuat kode lebih pendek dan lebih mudah dibaca.
Nah, pada saat yang sama, seorang programmer yang baik merasakan perbedaan antara program yang ringkas dan tidak dapat dibaca. Jadi itu tadi yang kakak bilang, kalau misal nanti kalian sudah kerja membuat proyek secara berkelompok, secara tim, itu pastikan misal si Wildan sama si Riyad sama si Apip misal, ada 3 orang tim nih. Pertama bagian page satunya. Misal kita mau buat 3 page. Page satunya nanti si Wildan. Oke, dia sudah menyelesaikan. Dia sudah menyelesaikan. Baru nanti dikir kalau kalian belum tahu atau yang udah tahu, biasanya kalau mau bekerja itu teman-teman menggunakan GitHub. Ada namanya GitHub. Ada yang pernah dengar GitHub belum? Sudah Kak, sudah pernah. Oh, oke, mantap. Jadi di GitHub itu nanti kita bisa misal eh, menggit init atau ngesen tugas kita, ngesen kode kita, yang itu nanti ada dibuat satu tim seperti itu, teman-teman. Jadi itu bakal nanti misal page satu yang dikerjain si Wildan pengen disambungkan sama si Apip nih di page 2. Nah, kan otomatis yang diharapkan si Apip sama si Riyad yang dikirim sama si Wildan itu harus dengan ringkas dan mudah dibaca biar mereka bisa melanjutkan. Misal dilanjutkan sama si Apip untuk page 2-nya, terus dilanjutkan sama si Naupal untuk page 3-nya. Begitu teman-teman. Makanya kita perlu membuat program yang ringkas dan mudah dibaca. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, teman. Oke, kita cek lagi. Nah, hari ini kita akan belajar cara membuat kode yang ringkas dan mudah dipahami serta belajar cara menulisnya. Terus, kita akan mensistematisasikan semua pengetahuan yang ada yang kita peroleh dalam 3 kelas terakhir. Oke, wah ini keren nih teman-teman. Bentar ya. Jadi nanti setelah kita tahu cara meringkas suatu kode, nah sebelum kita tahu itu, kita harus tahu dulu mana yang namanya variabel, mana yang namanya fungsi, mana yang namanya fungsi, dan mana yang namanya tipe data integer dan string. Terutama yang 3 itu dulu, teman-teman. Integer dan string. Kalau integer itu untuk angka desimal atau angka 0 sampai 9 dan seterusnya. Terus kalau fungsi itu apa dan variabel itu apa dan string itu buat apa, teman-teman. Nah, ini dulu. Ini pelajaran kita di 2 minggu kemarin. Nah, katanya kita harus benar-benar memahami dulu, dan baru kita bisa meringkas suatu kode sesuai dengan keinginan kita, teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini masuk nih pembahasan hari ini. Dia bertanya lagi, jenis data apa yang sudah kita ketahui, teman-teman? Data yang sudah kita ketahui. Apa nih? String. String, oke. Terus, oke, ada teman yang lain yang bisa bantu? Kita cek ya, teman-teman. Nah, di sini ada string dan nah bilangan bulat, bilangan desimal, sama string. Oke, bilangan bulat itu yang mana? Itu yang si integer, teman-teman. Nah, contohnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau desimal itu yang ada koma-komanya ya, teman-teman. Ada koma-komanya, dia nanti menggunakan float namanya. Float, itu untuk bilangan desimal yang ada koma-komanya. Seperti 43 ini. Seperti hasil perkalian ini. Oke, kalau yang bilangan bulat yang 144, yang 2 kali 11 itu nanti bilangan bulat atau integer, teman-teman. Oke, terus nanti juga kita akan mengetahui tentang namanya yang boolean. Boolean. Ada yang sudah pernah dengar boolean, teman-teman? Boolean itu nanti antara kondisi true or false. Benar atau salah nanti, teman-teman. Antara kondisi true or false. Jadi antara kedua ini nanti. Nah, itu tipe data boolean namanya. Tapi untuk sekarang kalian harus mengingat-ingat tentang tipe data yang 3 ini, integer, string, sama float, teman-teman. Oke, kalau integer tadi kakak bilang untuk apa? Untuk kalimat. Integer.
Untuk A- angka, maaf Kak. angka bilangan bulat. Terus kalau float, Untuk desimal, desimal. Kalau string baru untuk untuk kalimat. ya atau yang di dalam si titik koma ini teman-teman. Atau tanda petik. Jadi nanti menggunakan fungsi print, misal print, terus di sini tulisannya apa? Nah, ya seperti ini nanti teman-teman. Oke, kita cek lagi. Nah, tindakan apa yang Anda tahu cara melakukannya dengan string? Apa nih maksud dia nih? Sebentar kita cek. Oke, kalau tindakan untuk menentukan panjang string apa teman-teman? Len, Len, oke. Untuk buat irisan, coba kita cek di sini. titik dua. Nah, titik atau slash ini ya. Oke. Nah, untuk misal yang ini len stringnya. Nah, misal kita membuat satu variabel, isinya apa, terus kita hitung berapa berapa sih panjangnya, teman-teman. Kalau untuk irisan, ya yang tadi menggunakan slice atau menggunakan si satu satu angka saja di sini. Berarti ini dia bakal mencetak si urutan yang ke, Kelima sampai terakhir. kalau yang 5 doang, dia mencetak satu doang ya. Oh, satu. Iya, Iya. kalau yang ini baru nol awal sampai akhir. sampai 14 atau kalau akhirnya 14 ya akhir sampai 14. Kalau sampai akhir misal 5 ini dia bakal menggunakan kalau nggak salah kakak seperti ini teman-teman. Segini doang. Iya. Oke, kita cek lagi terus cara penyebutan kata atau frasa dalam satu baris. Nah, find menemukan. Nah, apa contohnya? Misal ada kata di sini. Perintah mana yang sesuai dengan tindakan ini? Kakak pengen mengambil perintah aja nih. Perintah. Caranya gimana? Kakak bakal simpan di pos misal. Terus feedback find. Ini anggap aja ini feedback. Find terus masukkan katanya di sini teman-teman. Perintah. Dia bakal mencari si kata tersebut yang ada di dalam si find yang ini. Nah, itu teman-teman. Misal apalagi yang ini workshop on problem solving. Kita pengen yang ngambil si problemnya saja. Berarti di sini kita masukkan Main problem. problemnya itu dia. Mantap, teman-teman. Terus jadikan semua huruf string menjadi huruf kecil. Nah, ini yang penting juga. Kenapa sih Kak bisa perlu dibuat untuk menjadikan misal user kan banyak atau pengguna kalian membuat suatu sistem teman-teman, pengguna banyak. Jadi misal disuruh input nama, nama. Nah, biasanya kan orang kalau menulis nama itu kapital duluan ya teman-teman. Kita diajari untuk menulis nama itu awalnya kapital. Misal Riyad. Nah, Riyad misal di sini. Nah, si si Naupal menulis Riyad seperti ini teman-teman. Sementara yang bisa diterima oleh si sistem hanya si yang bisa dicek oleh sistem hanya dengan huruf kecil semua. Nah, huruf kecil semua. Berarti kan ini nggak masuk nih. Ini nggak bisa masuk. Makanya kita buat si string lowernya teman-teman. Jadi kalian memasukkan baik kapital semua di awal kapital dan di tengah-tengah kapital misal itu bakal jadi huruf kecil semua teman-teman. Jadi seperti ini kalau kita menggunakan si string lower ini. Nah itu kegunaannya. Ada juga nanti ada namanya upper. Jadi upper itu buat kapital semua teman. Upper case, lower case gitu. Nanti kalau kalian jangan bilang kapital lagi teman-teman. Bilang upper case gitu. Untuk istilah-istilah programmingnya. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai situ teman-teman? Aman Kak. Oke, aman. Kita cek-cek dulu. Ada Alma, Brilian, Nabila, Rafa, Makaila, terus Apip, Wildan, Riyad. Berarti kita ada 7 orang. Tiga. Oh, si Agung sepertinya dia tadi telat lagi dia mungkin. Nah, tadi kita sudah tahu tentang apa saja tindakan yang bisa dilakukan oleh string, terus
tipe data apa saja yang sudah kita ketahui. Terus di sini kita sudah paham juga tentang mengukur panjang, buat irisan, cara penyebutan, dan menjadikan semua huruf menjadi lower atau kecil, teman-teman. Terus dia bertanya lagi di sini. Apa sih itu interpreter, teman-teman? Dan untuk apa digunakan? Ada yang masih ingat tentang interpreter? Bahasa Oh, bahasanya itu Kak komputer. bahasanya komputer. Oke, yang lain kita cek. Nah, ya untuk ini program khusus yang mengenali dan menjalankan perintah. Jadi setiap kita misal membuat sintak atau membuat kode, baris kode, bakal dijalankan sama si interpreter ini, teman-teman. Ini yang bakal menjalankannya. Nah, dia yang bakal mengetahui program dan menjalankan perintahnya. Nah, itu. Jadi seperti otaknya lah nanti, teman-teman. Dia yang menjalankannya. Itu disebut interpreter. Cara kerjanya gimana, Kak? Sama. Programmer memasukkan perintah dalam bahasa pemrograman. Kita menggunakan bahasa pemrograman apa, teman-teman? Python. Python. Oke. Python. Terus, programmer menangani tombol jalankan program atau di running, teman-teman. Biasanya segitiga seperti ini. Di Visual baik di Visual Studio Code, terus baik di platform kita. Nah, itu bakal menggunakan si running namanya run atau menjalankan si program. Terus ini si interpreter nih, teman-teman. Kerjanya si interpreter. Jadi perintah diterjemahkan ke dalam bahasa sinyal atau zeros dan one. Jadi teman-teman, semua kode atau sintak yang kalian buat akan diterjemahkan ke nol dan satu atau bahasa biner namanya, teman-teman. Bahasa yang diketahui si komputer. Jadi dia cuma mengetahui yang dua ini, nol dan satu. Kalau nol itu tidak dan satu itu ya, teman-teman. Nah, begitu. Terus baru setelah dia tahu ke dalam bahasa sinyal, dia dia ini dia terapkan ke dalam bahasa sinyal, baru nanti perintah kita dijalankan. Nah, itu si interpreter yang bertugas di situ, teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, di sini apa fungsi transisi dari satu tipe data ke yang lain? Ini transisi, misal kita ganti si string jadi integer dan lain-lain. Apa nih, teman-teman, tujuannya transisi? Tujuan transisi kita lihat. Nah, misal di sini ada integer sama string. Fungsi untuk mengubah dari satu data ke tipe tipe data ke tipe data yang lain. Nah, maksudnya gimana? Interpreter dapat secara eksplisit diberitahu jenis data apa yang dihadapinya. Oke, kita cek lagi di sini. Nah, berdasarkan dalam Python, setiap operator hanya memiliki satu nilai. Oke, misal di sini. Eh, nah, ini untuk operator-operatornya saja ya, teman-teman. Di sini tidak, katanya tidak, yang pertanyaan yang dia ini, Python setiap operator hanya memiliki satu nilai enggak? Ah, ternyata jawabannya tidak, teman-teman. Kita cek. Kenapa tidak? Nah, berkat interpreter, beberapa operator bekerja secara berbeda dengan tipe yang berbeda. Contohnya gimana? Yang berbeda dengan tipe data yang berbeda ini, teman-teman. Ini kan tipe data string dan tipe data integer. Digunakan si operator perkalian ini. Ternyata dia bisa mengimplementasikannya atau mengkalikannya, teman-teman. Keren, keren, keren gitu. Jadi 3 kali hasilnya. Nah, kalau ini untuk menggabungkan suatu string, ini mengkalikan. Contoh yang digabungkan seperti apa, Kak? Nah, ini. Tempat plus bagus, kalau digabungkan, ya tempat bagus. Nah, sebenarnya nggak usah dipakai ini juga bakal dicetak ya, teman-teman. Terus, nah ini mengkalikan. Kira-kira teman-teman, kenapa yang ini tidak jalan nih? Karena tidak ada angkanya. Iya, karena tidak ada angkanya, dia nggak tahu harus mengkalikan apa. Itu, teman-teman. Oke,
Sebelum kita masuk ke konstruksi bersarang atau topik yang bakal kita bahas hari ini, ada yang mau ditanya dulu, teman-teman? Oke, Belum. itu tadi baru permulaan ya, Wildan. Lihat, Apip. Jadi Rafa, Nabila, Berlian, Naura. Yang tadi itu baru permulaan, belum mulai itu. Baru pemanasan. Oke, jadi eh, tadi kita sudah banyak ketahui tentang dasar-dasar di si Python ya, teman-teman. Nah, itu kalian jangan lupa. Terus kalau bisa ya di sebelum terlalu jauh, kalian harus sering mencoba-coba. Kayak tadi malam si Wildan mantap tuh mau chat kakak untuk bertanya tugasnya. Itu dicoba-coba di rumah teman-teman. Sebentar, kamera kakak kenapa nih? Sebentar ya. Oke, ada trouble something. Nah, di sini kita bakal belajar tentang yang namanya konstruksi bersarang. Konstruksi bersarang. Jadi apa itu yang dimaksud konstruksi bersarang? Sepertinya nanti misal di sini ada perintah, di dalamnya ada perintah lagi teman-teman. Di sini ada perintah dan di dalamnya ada perintah lagi. Kita cek. Nah, untuk membuat kode yang ringkas dan mudah dibaca, nah ini tujuan awal kita tadi ya teman-teman. Anda perlu mengetahui cara menggunakan konstruksi bersarang. Oke, ya untuk membuat kode yang ringkas dan mudah dibaca ternyata kita harus tahu tentang konstruksi bersarang. Nah, tidak mungkin mempelajari nesting sepenuhnya dalam Python satu pelajaran, karena ada banyak konstruksi dalam Python dan kita hanya satu sebagian kecil. Nah, katanya banyak ternyata untuk konstruksi bersarang dalam Python atau konstruksi dalam Python. Tapi hari ini kita bakal belajar tentang gimana mengimplementasikan si konstruksi bersarang ini, teman-teman. Oke, kita cek. Nah, pertama, kita harus membuat scan seperti ini. Misal katanya memahami konstruksi mana yang dapat dimasukkan ke satu sama lain. Jadi, walaupun banyak perintah, teman-teman, kita tidak bisa memasukkan semuanya nih. Kita harus tahu juga, kita harus tahu apa yang bisa dimasukkan, apa yang tidak. Takutnya nanti kalau kita asal memasukkan, jadinya salah ya, teman-teman. Oke, maka di sini kita bakal pelajari mana saja yang bisa dimasukkan dan mana saja yang tidak. Dan format struktur bersarang dengan benar. Jadi teman-teman, ini tolong diperhatikan untuk formatnya. Nah, ini kan ada integer. Ini integer. Terus ini di dalam kurung. Hitungannya di dalam kurungnya si integer nih, teman-teman. Terus dibuat lagi dalam kurung. Ini untuk si integernya si inputannya ini. Yang seperti biasa. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi dimasukkan ke dalam kurungnya si integer atau tipe datanya. Oke, ini nanti untuk hari ini sepertinya kita bakal buat instruksi bersarang tentang dua tipe data ini doang nanti teman-teman. Integer sama string. Oke, selanjutnya. Nah, kita mengetahui dua jenis perintah. Coba kita lihat. Perintah untuk bekerja dengan angka dan string. Nah, setelah bekerja jangan mengembalikan nilai. Oke, misalnya gimana itu? Contohnya ini. Ini kan cuman ini teman-teman. Ini kan cuma menampilkan doang ini, tidak ada mengembalikan nilai ya. Nah, jadi outputnya nanti apa teman-teman yang dihasilkan? Tanggal hari itu Kak. Yang ini, yang di dalam ini. 17. Ya. Iya. Nah, jadi dia tidak bakal mengembalikan nilai. Nah, sementara apa bedanya nanti sama si mengembalikan nilai ini teman-teman? Nah, kalau mengembalikan nilai, dia ada inputan nanti di sini. Kita menginput tanggal. Nah, terus disimpan ke si string si variabel tanggalnya teman-teman. Setelah kita menginput tanggal, dikembalikan ke si variabel tanggalnya. Nah, ini untuk panjang len-nya. Terus seperti biasa yang tadi untuk mengukur panjang dari si string kita atau si variabel kita, teman-teman. Oke, kita cek lagi di sini. Nah, ini yang benar katanya. Kalau ini salah karena tidak mengembalikan nilai.
Oke, kita cek lagi. Nah, membuat memformat struktur bersarang. Kita akan membandingkan kode tanpa konstruksi bersarang dan dengannya. Misal gini teman-teman. Ini kan yang tidak bersarang nih. Yang tidak bersarang. Nah, dia di sini ada satu variabel. Dan ini juga sama nih teman-teman. Ini variabel yang sama nih. Artinya kalau yang ini, kalau nanti ada orang yang menginput di sini, masukkan ke si masanya. Ini kan pemborosan ya. Dia menulis dua variabel, sementara tujuannya cuma satu. Nah, jadi untuk yang nomor duanya seperti teman-teman, nah ini sudah bersarang nih, dia masukkan integer, terus tetap juga memasukkan si ini stringnya. Ya kan yang sama, tetapi kodenya menjadi lebih ringkas. Dari yang awalnya dua baris, jadi cuma satu di sini teman-teman. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanya dulu Pak, tentang ini? Cukup nggak? Cukup. Belum? Oke, sip. Kalau belum. Rafa Makaila paham nggak? Aman nggak? Aman, Kak. Oke, kalau Nabila? Aman, Kak. Oke, Brilian? Aman, Kak. Aman. Oke, Naura? Naura, aman kak? Oke. Oke, si Rafa aman, si Naufal Riyad Apip aman. Oke, nah kita cek lagi di sini. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanya teman-teman. Jangan kalian iya-iyakan saja, takutnya nanti kalian nggak paham apa-apa nih. Nah, di sini. Ini untuk yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita dikasih contoh tugas nih. Contoh tugas menggunakan konstruksi bersarang. Buatlah kita disuruh membuat program untuk menghitung biaya makan hotel selama periode istirahat. Harga satu makan siang dan durasinya dimasukkan oleh pengguna. Oke, berarti apa yang kita input di sini teman-teman? Yang dimasukkan pengguna apa saja? Harga satu makan siang sama Dan durasi oke, berarti ini karena dia meminta harga menggunakan tipe data integer. integer sama dengan durasi. Itu juga nantikan integer. Integer. Iya, sip, mantap. Oke, kita lihat. Nah, di sini. Nah, ini. Ini kira-kira yang udah bersarang apa yang belum nih, teman-teman? Udah bersarang apa belum Karena nih? input sama integernya, Kak. Oh, ini berarti belum belum bersarang ya? Belum. Belum. Oke, di sini dia masih meminta variabel harga nih. Nah, di sini. Sementara nanti bisa kita satukan. Nah, contohnya gimana? Atau eh, kode yang sudah ringkas gimana? Nah, di sini jadinya teman-teman. Untuk harga ya udah dia minta harga dibuat seperti di sini saja dan banyak harinya juga seperti itu. Terus ini dikalikan harga dengan jumlah. Ini kan variabelnya. Oke, kok jumlah di sini? Ini harusnya hari ya, teman. Hari. Sini hari. Ini salah ini. Kalau dijalankan nggak bisa jalan dia. Karena nggak ada variabel jumlah di sini, teman-teman. Nggak ada variabel jumlah. Oke. Waduh, sebentar. Nah, selanjutnya. Nah, tulis sebuah program yang yang menemukan jumlah panjang jawaban pengguna atas pertanyaannya. Misal apa yang Anda suka, apa yang tidak Anda suka, dan apa yang bisa diperbaiki. Kita lihat dulu. Misal di sini katanya, pertama ada tiga variabel. Nah, terus ada tiga variabel lagi untuk menyimpan si panjang dari tiga variabel pertama ini, teman-teman. Tiga pertama. Misal dia tanya, apa yang kamu suka? Nah, terus apa yang kamu tidak suka? Jadi yang kalian yang dia masukkan di sini nanti bakal disimpan di sini. Nah, bakal dihitung sama si L1-nya nanti, teman-teman.
Nah, jumlahnya, nah ini kan ada jumlah nih. Misal ini jumlahnya 200. Panjang banget dia ketik. Ini 10, ini 15. Nah, panjang totalnya berapa? 225 nanti. Baru di print di sini, teman-teman. Di print di total karakter yang bakal ditampilkan pada hasil programnya. Oke, kita cek lagi. Nah, ternyata ini juga bisa diringkas, teman-teman. Bisa diringkas. Kalau yang tadi kan kita masih di sini menggunakan integer. Di sini kita masih menggunakan integer nih. Nah, ininya. Ternyata bisa digunakan juga untuk len. Jadi biar si programnya lebih ringkas dan lebih mudah dibaca. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ini untuk yang tadi, jawaban yang tadi. Oke, ini juga. Nah, ini juga teman-teman, ini untuk memprint aja nih, fungsi print dia gunakan. Nah, selanjutnya ini mungkin tidak kakak rekomendasiin ya buat yang seperti ini teman-teman. Yang seperti ini tidak kakak rekomendasiin, bagusan yang seperti ini teman-teman. Biar lebih rapi kelihatannya. Biar lebih rapih. Oke. Selanjutnya, nah, untuk kesimpulannya apa? Cek di sini. Dengan bantuan konstruksi bersarang, kita dapat membuat kode program yang lebih ringkas dan sederhana. Jelas, tadi aja dari 8 bisa jadi 4. Nah, itu kan efisiensi waktu. Terus perintah yang mengembalikan nilai dapat disarangkan satu sama lain. Perintah yang mengembalikan nilai dapat disarangkan satu sama lain. Berarti kalau perintahnya tidak mengembalikan nilai, itu tidak dapat disarangkan ya teman-teman. Harus kalian lihat juga si perintah kalian mengembalikan nilai enggak. Kalau tidak, berarti dia tidak bisa disarangkan. Terus, penting untuk menjaga keseimbangan antara memperpendek kode dan keterbacaannya. Jadi teman-teman jangan hanya pendek ya. Jangan hanya pendek, ternyata nggak bisa dibaca. Nah, tetap harus menyeimbangkan antara keduanya. Oke. Ah, mungkin untuk perintah bersarang, itu doang teman-teman pembahasannya. Ada yang mau ditanya dulu? Oke. Ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Sekarang kita istirahat sebentar. Kalau yang mau minum, silahkan minum. Yang mau peregangan, silahkan. Sebelum kita memulai nanti untuk si tugasnya. Kakak cek dulu nih. Tugas kita banyak gak ya? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya teman-teman. Jangan diam. Please, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Tentang konstruksi bersarang. Atau hal lain yang mau ditanyakan boleh-boleh saja. Nah, di sini lumayan banyak tugas kita teman-teman. Ada bersarang dan tentang apa nih? Oke, di sini juga nanti mencocok-cocokkan seperti ini. Nah, seperti ini. Dan lain sebagainya. Tapi untuk sekarang kita istirahat sebentar. Biar nggak pusing-pusing banget, teman-teman. Gimana, Wildan? Paham nggak dirimu? Udah Kak, Oke, cukup paham lah. oke, cukup paham. Kemarin saya lihat video rekamannya. Oke, sip, mantap. Itu tujuannya dibuat video rekaman untuk dilihat ya, teman-teman, diulang-ulangi lagi. Nah, begitu teman-teman untuk materi hari ini ya tentang konstruksi bersarang tadi, tujuannya apa? Tadi kakak sudah jelaskan. Baru setelah ini 2.250 kita bakal mengerjakan tugas-tugasnya teman-teman. Mengerjakan tugas-tugasnya. Masih ada waktu nanti sekitar 40 menit lagi. Kakak harap untuk hari ini bisalah kalian mengerjakan dari yang nomor satu sama nomor 2. Kita istirahat sebentar. Python Pro teman-teman. Besok kalian sekolah nggak? Senin? Tetap sekolah Kak. Sekolah, Kak. Tetap Tetap sekolah. Tetap tetap sekolah. sekolah.
Tetap sekolah ya. Semangat, semangat. Kakak malah ini kosong jadwal kerjanya di hari Senin, teman-teman. Jadi rasanya tuh hari Senin seperti hari Minggu di kakak sekarang. Oh gitu. Oh ini Nabila El Soliha sama Talita, terus Agung juga belum masuk. Sepertinya si Apip juga belum buka platformnya nih. Nah sekarang teman-teman, kalau kalian sudah tidak ada pertanyaan lagi, tolong dibuka platformnya dan share screen ya teman-teman. Buka platformnya dan share screen. Oke. Dan lanjut mengerjakan yang nomor 4-nya teman-teman. Nomor 4, poin nomor 1. Agung nggak masuk ya jadinya. Atau telat tuh dia. Hey guys, balik kita. Hari ini kita masuk laga interview lah. Tidak dapat salah satu. Nah, tapi kita ada naga. Dan yang kita pasal terbaik. Ada dia di atas lah. Oke, kakak bantu yang nomor satunya teman-teman biar kalian nggak kebingungan. Semua dicentang kecuali yang program percaya bahwa semakin pendek kodenya semakin baik dan konstruksi yang mengembalikan dan tidak mengembalikan nilai dapat bersarang atau sama lain dengan cara apapun yang memungkinkan. Yang dua itu doang yang tidak dicentang. Oke, siapa lagi nih yang belum? Alma belum share screen, terus Nabila juga belum. Oke, lihat mereka berdua dong. Oke, masih ada nggak ya? Oh, udah, mereka berdua yang belum. Naura Alma. Jaga ini. Dah. Harus gini ya teman-teman, dibiasakan banyak ya, ngoding, dibiasakan banyak ngetik, biar nanti ke depannya enak, lancar-lancar kalian. Pembelian itu apa? Nanti dulu. Jangan nyebrang jasa saya. Wow, gila. Motor lewat tadi. Ini jalur paling payah. Bagian terkait. Dulu jalannya adalah ini bisa menjalannya. Sekarang payahnya motor di depan. Ada pohon satu mam. Dulu kami lewat ini di sampai.
Semangat ya teman-teman, masih ada setengah jam lagi. Santai-santai aja kerjakan. Nabila, salahmu itu tahu nggak di mana? Kok Nabila, si Naura Alma. Ini kebalik nih. Feedbacknya yang di dalam silen. Jadi len, terus dalam kurung feedback gitu. Nah, coba. Iya. Nah, oke, terus eh itu ya jangan kebalik. Feedback duluan ya benar. Apalagi tuh? Dicek-cek dulu perintahnya. Disesuaikan semua. Apa ya itu? Panjang masukan benar. Apa ya? Hmm. Oh, sepertinya ini. Ini kan auto check. Coba diturunkan feedbacknya ke bawah. Yang paling bawah feedback fine. Feedback fine dari ininya, dari sini. Nah, itu ke bawahin. Di enter di dalam, di enter di dalam. Nah, itu baru oke. Bisa nggak? Eh, oke, coba. Ya, coba. Belum kecentang juga. Hmm, apa ini ya? Kakak cek. Ada yang sudah selesai nomor 4 gak, teman-teman? Wow, si Wildan. Coba dibuka nomor 4 Wildan. Berarti dia di atas benar. Negatif. Panjang. Dan benar seperti ini. Udah, lanjut Wildan. Nah, Alma. Nah, itu dia diangkat lagi. Iya. Hmm, lower. Sudah sih harusnya. Udah seperti itu doang harusnya, Alma. Nggak tahu kakak kenapa tuh. Si apa nih? Si Naupal Riyad. Ya, si Naupal Riyad. Ini yang nomor 4 pertama yang paling atas. Oke, benar. Nah, print yang kedua. Yang panjang masukan. Terus kan di situ ada len. Setelah len buka kurung. Setelah len buka kurung. Setelah len jangan kayak gitu. Dihapus yang buka. Nah, coba itu dihapus. Terus setelah N ya, setelah angka huruf N, setelah
Sebelum itu. Nah, buka kurung dulu. Nah, feedback, tulis feedback di situ. Nah, baru tambah lagi tutup kurungnya di luar. Satu lagi. Nah, oke. Terus print mencari hal negatif. Nah, mencari hal negatif. Oke, itu dihapus dulu semua. Terus find-nya dia ditarik ke atas. Oke, terus diketik. Sebentar, waduh. Tadi siapa novel read ya? Nah, di situ find sebentar. Kamu titik dua. Terus koma dulu setelah negatif, setelah ini. Nah, di negatifnya tambah di atas. Nah, di situ sebelum koma tambah petik di atas. Nah, baru koma, baru feedback titik fine gitu. Nah, itu kan dia dari feedback diambil kata mengerikan. Coba dijalankan. Oke, ini untuk si Apip. Apip, jadi untuk feedbacknya udah benar yang di atas lower sudah benar mencari negatif. Nah, itu kamu antara feedback dan find, kamu harus membuat titik ya. Antara feedback dan find untuk Apip membuat titik. Titik di situ satu. Nah, terus mepetin si find-nya ke titiknya. Dari desa air teman inilah kita akan menuju sebuah desa yang solid. Di app-nya di belakang di sini. Bisa. Itu, ditarik ke belakang. Di enter atau di backspace. Nah, itu. Coba dijalankan, bisa nggak? Oke. Kalau belum mau jalan, teman-teman, dilihat-lihat saja dulu apa yang Apip. Wow, Naufal juga. Nah, karena sudah banyak yang selesai. Ini si Naura apa tadi Naura? Alma, salahnya. Apa tadi kamu perbaiki? Ada yang salah, Kak? Iya, yang mana? Yang mana yang salah? Nggak ada, nggak ada. Iya, nggak ada apa? Nggak ada yang, nggak ada yang salah. Buset, kok bisa ya? Nggak ada, maaf Kak. Aman, nggak apa-apa. Nah ini teman-teman, untuk yang nomor 4, kakak kirim dari room chatnya saja karena kebanyakan sudah selesai juga nih. Oke, wow, udah aman semua kakak lihat. Naufal lihat juga, Rafa juga. Oke, Aman-aman nih gimana ya, Kak? nomor 5, oke, sebentar. Siapa barusan yang nanya? Si Brilian Brilian, ya? Kak. Oke, gantian ya teman-teman. Yang lain dicoba-coba dulu. Sebentar kakak cek lagi nih. Sebentar. Pertama, itu harga manusia, input harga tiket pesawat, benar. Kan? Ini integer kah kamu buat? Itu apa itu yang di atas? Sebelum sebelum input yang harga manusia dulu? Jangan input, jangan double input. Input yang pertama diganti dengan integer. Ininya. INT aja di situ. Yang nomor satunya. Itu INT aja. Oke. INT. Nah, udah. Yang lain juga seperti itu ya. INT semua. Jangan double input. Itu masih string nanti dia. Nggak bakal jalan. Ini si Naura. Ini kebanyakan nih. Kebanyakan tutupnya nih. Ini. Kebanyakan. Jadi dilihat-lihat dulu. Oke. Nah, itu kurang. Yang bawah kurang. Yang kedua kurang. Nah, iya. Terus yang ketiga juga kurang. Mana tadi si Brian? Aman nggak Brian?
Terus lagi nyoba-nyoba Kak. Ini Oke. Oke, yang harga makanan di pesawat. Oke. Nah, itu kenapa? Kan beda nih, integer doang yang kamu buat inputnya mana? Nah, seperti yang di atasnya buat seperti yang di atasnya. Sesuaikan dengan yang di atasnya, teman-teman. Oke, nomor 5 dicoba-coba dulu. Wow, si Wildan udah. Nomor 5 dicoba-coba dulu, teman. Oke, yang itu. Si Naufal Riyad juga yang harga makan itu kan ini seperti itu dibuat, mantap. Nah, bad input itu kan kamu masih kurang nih ininya. Dan setelah input kamu nggak buat si dalam kurungnya seperti yang di atas. Nah, iya satu lagi di sini di sebelum harga setelah print sebelum harga. Nah, oh, jangan di situ, di belakangnya lagi, di belakangnya si tanda petiknya. Ah, itu dia. Oke, lanjut teman-teman. Dilanjutkan. Kita masih ada waktu nih. Santai-santai dulu, teman. Ini si Apip, ini Pip. Sebentar, kakak tandain ya. Nomor tigamu ini di sini tambah dulu input seperti yang di sini. Seperti yang nomor satu, yang nomor dan nomor dua ya. Kan belum ada input tuh. Nah, seperti itu. Oke, mantap. Terus tambah dalam kurungnya satu. Buka kurung di situ. Nah, buka kurungnya satu aja. Dihapus yang tutupnya. Oke. Coba dijalankan dulu. Nah, dilihat-lihat lagi. Ini ini kok sudah. nggak mau ke centang ya Kak? Iya, nggak mau centang sebentar kakak lihat. Bisa Oke. Kak. Oh, Kayaknya ini deh. Ada penulisan yang bentar kakak cek. Harga makanan di pesawat. Harga manusia. Harga bagasi. Harga makanan. Dicoba-coba dulu. Itu harusnya sudah ya. nggak bisa Oh, tapi oke. nggak bisa di. Udah ya. Oh, ini kan kita sudah mempersingkat kode. Berarti ini nggak usah dipakai lagi dong yang ini. Yang ini, iya nggak sih, teman-teman? Yang tiga itu kan nggak usah dipakai lagi. Integer sudah kita panggil di atas. Tadi yang kakak bilang. Yang tiganya dihapus. Dari baris 4, 5, 6 itu dihapus. Nah, baris 4, 5, 6 dihapus, teman-teman. Nah, itu. Baru coba dijalankan. Masih bisa nggak? Baris 4, 5, 6-nya dihapus. Apa ini? Oh sudah Kak, sudah Kak. Oke, ini siapa? Naura. Masih nggak bisa, Kak? Oke, sebentar. Si Brian tadi udah kan aman? Sama si Riyad harusnya udah aman tadi. Aman Kak. Ini tinggal si Naura, kita cek lagi. Oh, tadi si Naura Ki, kenapa ya? Punya dia nih selalu ini terus ya. Nggak bisa terus. Manusia bagasi makanan. Oke. Coba hapus pesanmu ini. Masih nggak bisa kaknya. Dihapus aja dulu Naura. Kakak cek-cek lagi. Yang harus dibayar. Terus enter ke atas. Oke, udah. Segitu dulu. Coba dijalankan lagi. Tetap nggak bisa. Dicoba-coba dulu kayak yang nomor 4 juga tadi kan gitu ya. Atau kamu copy dulu, terus ulangi lagi, baru di kopas ke situ. Ah, ah.
Ini karena auto check nih teman-teman. Karena dia auto check. Ah, di enter ke atas biar nggak ada nomor 6-nya. Iya, benar. Wow, coba dicek ininya, periksa tugasnya. Si Naura ininya. Sebentar, harga udah pas ini. Oke. Ah, ini apakah pengecekan otomatis tidak bekerja? Coba diklik. Ah, mungkin orang bisa dibuat bahkan lebih ringkas. Selain itu, jangan lupa untuk mengecek spasi dan oke. Kita cek-cek lagi ya, Naura. Harga tiket pesawat, harga bagasi, harga makanan di pesawat, total sama dengan oke benar. Nah, itu pakai spasi ya. Iya, yang itu pakai spasi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Belum juga. Coba kalau tanpa spasi. Oke. Wow. Coba pakai spasi nomor 6-nya dihapus ini pakai spasi terus sekarang ada nomor 6 nih, ada angka 6 nih. A A terus ya itu dia. Dicek. Wah, belum ya. Coba diulangi lagi sesuai jawab dulu sesuai dengan yang dia minta di perintah tugasnya. 5.000 terus 1.200 400. 5.000 1.200 400. Ini sih Rafa. Oke, Rafa. Kakak ke Rafa dulu ya. Siapa tadi si Naura? Rafa, ini dihapus aja nih yang tiga ini. Nah, dihapus. Tiga-tiganya dihapus. Nah, diblok aja tiga-tiganya boleh. Oke. Oke, nah. Terus ini input yang ini diganti jadi integer. Yang di bawah juga yang nomor tiga. INT. Nah, INT. INT. Oke, yang di bawah juga. Nah, terus yang ketiganya juga samakan dengan yang satu dua. Gimana caranya menyamakan mereka? Belum, inputannya mana? Yang nomor tiga. Belum kan? Jadi tambah input dulu dalam kurung INT. Terus buka kurung. Ah, buka kurung. Oke, ketik input. Nah, terus di bagian terluarnya ditutup lagi di sini. Nah, itu dia. Tutup kurung lagi. Nah, oke, coba dijalankan. Hmm, coba. Oke, si Naura sama si Oke, Apip udah. Nah, teman-teman, si Naura sama si Rafa ambil saja kode yang kakak kirim di ini di room chatnya. Coba disesuaikan sama yang ini. Atau di kopas saja dulu di room chatnya kakak. Nah, ini bisa nih si Naura. Apa tadi Naura? Saya nggak ngapa. Saya nggak ngapa-ngapain. Tahu-tahu bisa ya. Diulang-ulang aja dulu berarti si Rafa juga yang belum bisa tadi. Itu udah benar kodenya. Udah nggak ada yang salah itu. Lanjut teman-teman. Saya nggak ngapa-ngapain, kata si Naura tahu-tahu bisa. Oke, nomor 6 di siapa yang udah? Wildan udah pernah. Mantap Wildan. Gak sia-sia kamu begadang terus belajar codingnya Wildan ya.
Oke, nomor 6 dilanjut. Nggak bisa ya, Kak ya? Nomor berapa? 6, Kak. Nomor 6. Udah Oh, sesuai kok nggak bisa ya? sesuai kok nggak bisa. Oke, kakak cek lagi. Nama, input nama, peserta. Oke, tugas. Apa ini kamu namakan variabelnya? Sebentar. Jumlah tugas. Jangan kayak gitu. Jumlah Ini, tugas satu, jumlah tugas doang. ini tugas utama. Ini tugas tambahan. Nah, tugas utama. Kata kakak, kalau dua dipakai ini ya. Jumlah, seperti biasa jumlah. Tugas utama. Nah, itu di enter dulu. Tugas utama. Tugas utama, jangan jumlah. Tugas, jangan kapital. Membuat variabel tidak boleh kapital di awal. Tugas, 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 tinggal pakai jumlah. Tugas, underscore dulu. Underscore, utama. Ya, itu satu. Terus yang di bawah, tugas tambahan. Tugas tambahan. Oke. Nah, terus, nah di bawahnya lagi, sebelum print, kamu buat efisiensinya gimana? Nah, oke, dibuat dulu variabel. Dibuat dulu variabel efisiensi. Efisiensi. Terus sama dengan tugas utama dikali 15 dan tugas tambahan dikali 20. Seperti itu. Nah, karena kan disesuaikan nama variabelnya teman-teman. Ya, ditambah. Dikasih spasi, dikasih spasi. Nah, oke. Oke, dikali 20. Nah, terus print efisiensi baru di sini apa nih? Nah, di sini iya. Koma efisiensi. Udah benar garisnya tadi udah benar. Nah, itu jangan dihapus lagi. Nah, benar. Setelah itu dikasih koma, jangan di situ di luar. Ya di situ koma, koma. Iya di situ. Terus panggil si variabel efisiensi. Karena kita sudah menyimpan hasilnya di situ ya. Nah, coba dijalankan. Satu aja ininya, jangan lebih. Oke. Ya teman-teman. Dilanjut dulu nomor 6. Aman nggak Brian? Udah jalan tapi Belum ada bisa, belum bisa. ada tapinya kak? Oke, dilihat dulu mana yang kurang. Jumlah tugas, tugas tambah integer. Oke, nama peserta. Kak, Iya, Apip. izin bertanya Kak, Iya, gimana Pip? Yang nomor apa invite Pip? Di mana? kok nggak bisa Kak? Sebentar kakak cek lagi. Nah, oke, kakak cek dulu tugas. Ini yang nomor 2 nama variabelnya bukan tugas doang ya. Buat tugas utama, yang ini tugas tambahan. Nama variabelnya diganti jadi tugas utama dan tugas tambahan. Oke Kak. Oke, nama variabelnya ya teman-teman. Ah, Jangan yang itu kan stringnya. Di sininya ininya, tugas utama di sini, variabelnya. Dan ini jadi tugas tambahan, nama variabelnya. Oke, baru nanti, itu underscore, underscore. Kata kakak, kalau kita menggunakan dua kata, kita buat garis penghubungnya. Nah, ya di bawah, garis yang di bawah, iya, tugas utama. Oke, terus yang di bawahnya lagi tugas tambahan.
Nah, terus underscore baru disesuaikan di nomor 4-mu ini si efisiensi ini. Nah, udah nggak tugas lagi namanya, udah ada nama baru. Nah, tadi ada kali-kalinya juga tuh. Hah? Hah? Untuk tugas utamanya kali berapa, tugas ininya kali berapa. Oke, teman-teman. Nomor 6 sepertinya kalian agak kesusahan yang nomor 6. Kakak jadikan bonus aja yang ini ya. Baru satu orang yang selesai. Si Wildan. Kakak kasih bonus, kakak kirim di room chat teman-teman. Karena waktu kita juga tinggal 10 menit lagi. Kakak kasih di room chat yang nomor 6-nya. Oke, last yaitu. Baru nanti 325 baru kita stop share tuh. 325 kita stop share. Ada di room chatnya teman-teman untuk nomor 6. Yang si Apip ini kayaknya kamu kurang ini deh, kurang nambahin setelah nama peserta benar. Nah, itu dihapus saja yang N-nya mungkin. Nah, itu dihapus semua. Sampai titiknya. Itu juga dihapus. Ya, yang di bawah juga ya. Itu juga dihapus. Oke. Iya, titik duanya tetap pakai titik dua mereka. Yang di atas juga pakai titik dua. Nah, itu juga. Oke. Ya, itu jangan dikasih. Ya, itu mantap. Nah, tugas utamanya dikali 15. Yang ini yang di efisiensi. Di sini ya tambahkan dikali 15. Sebelum tanda tambah. Nah, setelah utama ditambah kali bintang di atas. Oke, 15. Tambah. Nah, itu 15 dulu. Setelah kalinya 15 dulu. Iya, benar. Oke. Nah, tugas tambahannya dikali dengan 20. Seperti itu. Contoh ininya jawaban benarnya sudah ada di room chat, teman-teman. Sudah ada di room chat. Saya baterai hampir habis sih. Di charge dulu. Ini kita udah mau selesai juga. Jadi perhatikan ya teman-teman. Kakak cek dulu siapa yang udah nih. Oke, Naupal mantap. Si Naupal Riyad lagi mengerjakan. Dilihat di room chatnya teman-teman untuk nomor 6. Di room chat Zoom-nya. Rapai juga. Ada di room chatnya. Stop share aja dulu kalian teman-teman.
Semua stop share dulu. Iya, semua stop share. Kakak stop, iya. Ah, Habib kakak stop share juga. Nah, coba yang belum. Oh, Agung sudah datang. Oke. Udah dari tadi, Kak. Oh, oke, 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 aman. Jadi, Iya. teman-teman, untuk coba dilihat dulu di nomor 6-nya kakak kirim di room chat yang terakhir ya, yang ini. Nah, biar kalian nanti nggak terlalu banyak, biar juga ada bahan belajar kalian nanti. Sebentar kakak cek. Dan kakak juga mau kasih bonus yang nomor 7-nya nih teman-teman. Nomor 6 sama nomor 7. Nomor 6 sudah ada di room chat. Ini nomor 7 yang ini. Nomor 7 ini teman-teman. Nah, coba kakak kasih waktu 2 menit untuk kalian menyelesaikannya nomor 6 sama nomor 7. Tadi yang baru selesai kakak lihat si Wildan udah masuk ke tahap keduanya atau soal keduanya. Nah, begitu teman-teman. Oke, sampai 328 ya. Baru nanti kita closingan. Kakak kasih kesimpulan nanti tentang apa yang kita pelajari hari ini. Nah, itu diambil saya dulu teman. Si Rajib Agung hadir. Cek siswa-siswa. Oke, teman-teman. Eh, tolong di stop dulu untuk pengerjaannya. Jadi, untuk hari ini kita sudah belajar tentang tadi perintah bersarang ya, teman-teman. Sebentar, agak cek lagi. Takut nanti salah menyampaikan. Kita sudah belajar tentang pemecahan masalah yaitu dengan membuat perintah bersarang. Contohnya gimana? Itu tadi yang sudah kalian kerjakan. Kelihatan kan tadi efisiensinya gimana? Contohnya tadi juga ada nomor 5 atau nomor 6 tadi, kalau nggak salah. Jadi kita ada sebagian dari kalian masih lupa untuk menghapus si integernya sementara kalian sudah buat perintah bersarangnya nih teman-teman. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dia bakal tetap jalan, tapi kan tidak efisien. Nah, itu. Jadi tugas-tugasnya dilanjutkan saya nanti teman-teman. Kakak tadi udah kasih yang nomor 6 sama nomor 7. Kakak harap itu bisa jadi panduan lah buat kalian untuk mengerjakan nomor-nomor selanjutnya. Itu ada di poin 2 dan seterusnya. Dan kalau bisa di bintang-bintangnya juga dikerjakan. Terus tadi buat yang telat, karena kakak cuma ada Wildan sama Naupal sama si siapa tadi yang awal? Cirapa doang tadi. Jadi karena ini pertemuan keempat teman-teman, nanti bakal kakak kirimkan
monthly report atau raport kalian selama 1 bulan ini. Bisa langsung ke parents atau nanti ke kontak yang tersedia di platform Algonova kita, teman-teman. Tapi enggak hari ini mungkin ya, besok atau pokoknya 1 minggu inilah. Kakak usahakan secepatnya. Terus untuk recording videonya nanti kakak upload seperti biasa. Oke, dicek-cek saja teman-teman di drive kita. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk kelas saya yang masih ini kira-kira bagaimana, Kak? Nah, itu. Kakak usahakan nanti kamu dapat kelasnya secepatnya ya, sebelum kelas kita selanjutnya nih. Sebelum kelas kita selanjutnya. Soalnya di ini di statusnya itu contacting gitu loh. Tapi katamu belum ada di kontak sama mereka. Santai aja Wildan, nanti kakak kabarin lagi ya. Oh iya, siap, Kak, siap. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada kak? Oke, kalau nggak ada, tolong on cam semua teman-teman, kita foto lagi. Oke, nanti Rajib, karena kamu tadi telat, dilihat lagi videonya ya Rajib ya. Ya, Kak. Oke, sip, mantap. Rafa, terus Nabila. Oke, oke, kita percepat saja. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Selamat beristirahat dan melanjutkan tugas-tugasnya dan melanjutkan kegiatannya untuk hari ini, teman-teman. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, oke, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama, aman. Terima kasih, Makasih, Kak. Kak. Oke, sip, teman-teman. Terima kasih kembali. KKN ya. Oke.